Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu kami dengan saya di Cak Mus Channel. Kita akan membahas tentang Pos Indonesia di ujung tanduk. Ya, banyak hal sudah terjadi kemarin di episode ke-15. Ya, sudah kita sampaikan bagaimana situasi PT Pos Indonesia. Namun hari ini kita ingin menyampaikan tentang bagaimana kabar terkini dan menghadapi hari Senin tanggal 27 besok itu seperti apa. Kita akan bahas itu, namun sebenarnya kita ingin menjelaskan dulu bahwa akhir Juli 2006 ini pemegang saham PT Pos Indonesia menunjuk Pak Muhammad Iskandar Kunaifi sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia yang baru menggantikan Pak Daud Joseph. Nah, keputusan strategis ini ditandatangani tanggal 15 Juli 2026 oleh Badan Pengaturan BUMN selaku pemegang saham seri A Dewi Warna dan PT Danantara Asset Management selaku pemegang saham seri B. Informasi ini kami dapat dari CNBC Indonesia. Ini ada poin-poin penting perombakan manajemen dan agenda kerja di bawah ini. Ya, coba apa yang akan mereka lakukan? Terjadi perombakan struktur dan pemisahan fungsi risiko. Jadi pemisahan direktorat untuk memulihkan tata kelola yang sempat goyah. Jabatan Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko kini resmi dipecah menjadi dua posisi. Direktur Keuangan posisinya tetap dipegang oleh Pak Fathul Anwar. Kemudian Direktur Manajemen Risiko mengangkat pejabat baru Ibu Rosmanidar Zulkifli untuk memperketat pengawasan dan mencegah potensi fraud di masa depan. Sebenarnya kalau saya sih masih kebanyakan jumlah BOD ini masih kebanyakan, anggota direksi ini masih kebanyakan. 4 saja kalau saya. Justru manajemen risiko ini harus melekat ke boleh keuangan atau SDM dan umum. Tetapi bukan masalah jabatannya sebenarnya kalau saya itu. Yang penting bagaimana semua itu dilakukan. Kalau konsepnya sudah bagus, tinggal pelaksanaannya yang ya dulu zaman kita belajar tentang business process improvement system itu kan sudah cukup bagus gitu ya. Cukup bagus, dan kalau itu dilaksanakan saya kira ya tidak akan ada masalah yang berlarut-larut itu ya. Tapi betul-betul harus dikawal per hari dan juga setiap minggu mereka lapor. Itu sangat bagus. Nanti akan ada sesi khusus saya bedah bagaimana manajemen risiko itu dilaksanakan melalui sebuah bagian. Tidak perlu seorang direktur untuk menjabat manajemen risiko. Cukup mungkin VP aja cukup. Dia menangani terkait dengan yang dulu sudah dilakukan M2K3L, manajemen mutu dan K3L. Nah itu kalau benar-benar VP-nya ini tegas, jelas dan mengejar terus. Jadi yang dikejar itu bukan sekedar menghindari risiko, tapi juga bagaimana mencapai goal. Menghindari risiko pun juga ada goalnya kan semuanya. Ketika sudah ada goal, how to achieve that? Achieve that otomatis dengan actionnya itu apa gitu loh. Nah, itu sudah cukup sebenarnya asal dilaksanakan dengan baik. Nah, kembali ke konteks kita, nasib Pos Indonesia atau kabar Pos Indonesia. Ini salah satunya ada sebuah informasi yang terkait dengan profil singkat Pak Iskandar Kunaifi. Sudah kita sampaikan pada episode berapa sebelumnya, sudah lama. Latar belakang korporasi beliau memiliki rekam jejak panjang di bidang logistik, manajemen aset, investasi, serta pengembangan bisnis. Mantan petinggi Persib sebelum memimpin Pos Indonesia, Iskandar dikenal sebagai Direktur Operasional PT Persib Bandung bermartabat PBB hingga akhir tahun 2024. Kemudian beliau itu merupakan putra dari mantan Gubernur Jawa Barat periode 1975 sampai
1985, lama ya tahun, yaitu Mayor Jenderal TNI Purnawan Aang Kunaifi. Nah, kemudian fokus utama dan target penyelamatan ya, perbaikan tata kelola, langkah awal kemudian yang difokuskan untuk menyelesaikan kejutan asesmen financial negatif dari Danantara serta membagi manajemen risiko pasca isu gagal bayar. Nah, ternyata kemarin di episode yang ke-15 sudah kita sampaikan bahwa PT Pos Indra sudah membayar 24,11 miliar sehingga tuntutan pendaftaran gugatan di pengadilan batal dilaksanakan. Kemudian ini rencananya juga akan modernisasi bisnis berdasarkan laporan dari IDN Financial. Penunjukan ini didorong untuk mempercepat transformasi bisnis logistik nasional agar menjadi lebih modern, kompetitif, dan efisien. Ini saya kira kembali lagi, sehebat apapun programnya, sehebat apapun yang dicanangkan, kalau pelaksanaannya tidak dilakukan dengan disiplin, ya akan seperti itu terus. Dan saya yakin kalau sekaliber PT Pos Indonesia itu kalau mau melaksanakan dengan baik, asalkan tidak ada kesenjangan ya di antara yang atas dan yang bawah. Misalnya yang atas itu memiliki take home pay dari tunjangan-tunjangan itu sampai ratusan juta gitu ya. Sementara di level bawahnya hanya 400.000. Itu harus diperhatikan karena dari episode 1 sampai episode 15 kemarin saya digugat teman-teman, bagaimana, ayo Pak Musli sampaikan bahwa terjadi kesenjangan yang sangat panjang antara atas dan bawah, sehingga sebenarnya teman-teman di lapangan itu sempat komplain tapi nggak berani gitu ya. Komplainnya hanya dia malas kerja gitu ya. Gimana mereka dapat tunjangan yang gede, kita hanya segini sementara kita yang nyari uang gitu. Alasannya seperti itu. Ini saya sampaikan akhirnya ya, karena sudah terlalu banyak dan saya perlu menyampaikan ini. Ya memang perlu, kalau memang di atas besar atau di bawah kecil ya disesuaikan lah, meskipun itu sebuah jabatan yang mentereng di atas, jangan terlalu jomplang. Paling enggak untuk satu kantor gitu ya, misalnya satu kantor itu ada yang punya di suatu kantor ya punya tunjangan 15 juta, yang lain 300.000. Itu ya tidak apa-apa asal tingkat keadilan itu benar-benar dilakukan dan semuanya diniatkan untuk mendapatkan kebaikan bagi dirinya dan keluarganya. Tentu semuanya harus dilakukan dengan ikhlas. Mereka betul-betul bekerja, diniatkan ibadah, dan sebagai pejuang pekerjaan, mereka juga harus betul-betul tidak peduli apa yang saya dapat sebenarnya. Tidak peduli saya diberi berapa, tapi saya peduli saya harus memberi apa itu. Itu untuk semuanya ya, artinya jangan sampai hanya mengeluh perbedaan itu tapi kerjanya buruk, akhirnya akan tersingkir kalian. Tapi kalau nggak apa-apa, saya harus berbuat baik dan memberikan yang terbaik apapun yang terjadi, meskipun di fitnah-fitnah saya tetap memberikan yang terbaik, tetap bekerja dengan baik sesuai dengan aturan, dan saya akan berikan yang lebih baik lagi daripada yang ditetapkan oleh aturan. Itu ya pesan singkat kita, bahwa memang kita harus memberikan yang terbaik, menjadi apapun, dimanapun, berikan yang terbaik. Saya tutup acara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.